Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Sahabatku, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran ulang Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم صل يا رب صل عليه وسلم محمد زين والله زين له شكل قمر 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia zahir dan batin, sehingga kita di pagi yang penuh dengan barakah ini bisa bertemu lagi dalam program Benang Merah, sebuah program yang kita sajikan buat Anda semua, yang mana program ini adalah membahas tentang hukum-hukum syariat halal dan haramnya, yang mana akan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Bagi sahabatku yang ingin bergabung dengan kami, bisa bergabung melalui via SMS di 081321461079 ataupun via telepon 023125222549. Dan tentunya Ozi di pagi ini tidak sendirian, akan tapi Ozi jika ditemani oleh Bang Uzan. Sebelumnya kita sapa dulu Bang Uzan. Assalamualaikum Bang Uzan, gimana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, kita juga sehat ya. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah sebuah tema yang sangat luar biasa menariknya Kang Uzan ya. Betul Kang Uzan. Karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal Kang Uzan. Jadi di bulan Rabiul Awal itu adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dia adalah bulan yang penuh dengan sejarah. Jadi tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah antara Maulid Nabi, Natal dan Valentine. Oh, ya. Masya Allah. Makanya itu harus jelas. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali sahabatku ya. Jadi kadang ada orang yang salah memahami, mengartikan Maulid Nabi seperti Natal dan seperti Valentine, seperti Valentine juga, disamakan hukumnya. Jadi apa, kita oleh sebab itu maka kita akan membahas satu persatu supaya apa? Supaya semuanya adalah gamblang dan tidak ada campur aduk ya. Kita tidak ada bisa jelas hukumnya. Jelas ya. Valentine itu apa sih? Maulid Nabi itu apa? Dan Natalan itu apa ya? Baik Kang Uzan. Baik Kang Uzan. Ya. Jadi sepertinya di sebagian daripada masyarakat kita juga sudah terjebak ya dengan yang namanya Valentine. Ya, kadang di hari Valentine justru lebih semarak daripada bulan. Lebih semangat gitu ya. Semangat ya, Maulidnya sepi, tapi kalau sudah Valentine Masya Allah ya, kayak malam Natal Kang Uzan ya. Kalau Natalan ramenya, tapi kalau di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan tahun-tahun baru Islam itu sepi Kang Uzan. Dan itu mungkin sebuah tradisi dan harus ya Kang Uzan ya diubah.
tradisi orang Islam harus dibesarkan dan tradisi non Muslim harus ditinggalkan. Mungkin Kang Ozan seperti itu ya. Dan terkadang ada juga mungkin sebagian dari kita yang melakukan itu karena tidak tahu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita Kang Ozan ya. Pagi hari ini kita kupas semua ya. Iya Kang Ozan. Sehingga kita tahu apa sih Valentine gitu ya. Iya, apa sih Valentine? Apa sih Maulidan gitu. Begitu ya. Biar orang nggak nyamakan Kang Ozan ya. Betul sekali. Baik Kang Ozan, sebelum kita melanjut kepada acara yang selanjutnya, yang inti ya. Intinya tentu kita akan memberikan ini dulu satu jeda ya. Iya. Yaitu ada sebuah teman nasib dari Abdul Salam Al-Husnaini dengan Sallallahu Muhammad يا ya. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل زين والله زين له انشق القمر نصين زين كله زين له انشق القمر نصين وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله على محمد عليه وسلم يا رب يا رب يا رب يا ابن عبد الله وهو حامل كلام الله يا ابن عبد الله وهو حامل كلام الله تمسك بالعروة الوثقى وجاهد في سبيل الله ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد وحد السير يا حادي إلى الكعبة وبيت الله خير من يمدح له ابواب السماء تفتح خير من يمدح له ابواب السماء تفتح ومن صلى عليه افلح وبات في امان يا رب
القمر نصفين محمد حبيبي زين والله زين له انشق القمر نصفين. Sahabatku, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran ulang Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Ya, sahabat radioku 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati ya. Masih bersama Ozan dan Ozi. Tentunya satu program ya, yaitu Benang Merah. Dan pada pagi hari ini kita membahas tentang antara Natal, Maulid dan Valentine. Nah, agar kita tidak lagi terjebak ya. Iya. Tidak lagi ikut-ikutan nanti ya. Setelah kadang-kadang kita tidak tahu bahwasanya itu adalah bisa menjerumus kita ke maksudnya itu syiar yang non-muslim ya. Harusnya kita tinggalkan, kenapa kita malah meramaikan gitu ya. Iya. Baik, sahabatku semua ya, di 107,9 FM Anda pun bisa berpartisipasi ya bersama kami di via telepon, baik di 0231 di 252 2549 atau di via SMS 081321461079. Dan baik sahabatku, kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembahasan kita yang tadi Kang Ozi sebutkan. Dan kita akan dengarkan dulu bersama-sama tentang penjelasan tentang ketiga yang tadi disampaikan oleh Kang Ozi, yaitu Valentine, Maulid dan Natal ya. Yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Buya Yahya. Kepada beliau kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jaa'a bil haqqi wa tuba liman tabi'ah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a bil insafi fayadrikul haqqa wa yadriku syarra. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim al-qail man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu minha syai'. Wa qala sallallahu alaihi wasallam latattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin ذراعا بذراع حتى لا تخلوا في حجر دب لاتبعتموهم ولدخلتموهم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sebenarnya
pembahasan kita masih kelanjutan tentang bid'ah yang pernah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Akan tetapi karena mendesaknya waktu sebelum tuntas kita membicarakan bid'ah, tiba-tiba kita tersadar bahwa bulan ini adalah bulan Februari dan di hari ke 7 sekarang, hari ke 7 ke 8, dan di bulan ini ada satu acara yang sungguh sangat mengerikan, yaitu acara perusakan akidah dan moral anak-anak muda yang dikemas dengan kalimat yang sangat indah, yaitu acara hari kasih sayang sedunia, yaitu Valentine Day. Maka perlu kami untuk sisipkan permasalahan ini dan bagaimana hukumnya di dalam Islam, yang kebetulan sekali di bulan Februari tahun ini juga bersamaan dengan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selesainya hanya 3 hari saja. Karena tanggal 3 Februari masuk bulan Maulid, jadi tanggal 6 Februari acara milad pesantren bertepatan dengan acara Maulid Nabi, yaitu tanggal 3 Rabiul Awal. Artinya bersamaan. Sementara di situ juga ada acara yang diadakan oleh kaum muslimin, yaitu acara perayaan Maulid Nabi. Nah, sebetulnya ini intinya. Cuman kenapa tadi kita bawa juga masalah Natal? Karena ada syubhah atau kerancuan-kerancuan orang di dalam memahami tentang kebatilan dan kebenaran, sehingga kadang mengatakan sesuatu yang baik menjadi jelek atau yang jelek menjadi baik. Maka kelihatannya perlu dijajar agar orang bisa membedakan. Di sini ada Valentine Day, kemudian ada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ada Natalan. Karena ada barangkali sebagai muqaddimah, ada orang tiba-tiba tergopoh-gopoh mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu sama dengan Natalan. Nah, sementara mereka juga mencaci yang namanya Valentine Day. Sebelum kita berbicara tentang rinci hukumnya, bahwasanya justru Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukan seperti Natalan, tapi sekaligus ia adalah hakikat hari kasih sayang sedunia. Baik, kalau tadi kita bicara antara Natal, Maulid Nabi dan Valentine, maka ketahuilah Maulid Nabi itu adalah bukan Natalan satu sisi, bukan seperti Natalan, bukan meniru mengadakan Natalan, akan tapi sisi lain itu adalah menghadirkan makna rahmat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu hari kasih sayang sedunia, yaitu perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jajar itu karena semacam itu. Jangan sampai ada orang tiba-tiba mengambil satu kesimpulan hanya karena ada kemiripan, padahal ada makna yang sangat berbeda. Ya, kalau hanya mirip bukan berarti itu sama. Orang mirip sama. Kalau kita melihat seorang kafir pakai celana, bukan berarti orang Islam yang pakai celana langsung menjadi kafir. Apalagi serta-merta kita keluarkan dari kelompok kita. Hanya di saat melihat orang kafir mengendarai sebuah kendaraan, lalu ada orang muslim mengendarai kendaraan tersebut, lalu kita katakan itu adalah kafir, ya tidak benar. Maka di sini harus benar-benar kita bedakan secara insyaf dan ilmiah tentunya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta la takhalu fi hujri dabbin, la takhaltumuhu wa la taba'tumuhu." Umatku akan terjadi pada umat Nabi Muhammad ini. Pada suatu ketika mereka itu mengikuti cara hidupnya orang-orang dahulu.
maksudnya orang di luar Islam, baik itu Yahudi atau Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sedepan, bukan sedepa, satu dira demi satu dira, sampai begitu gandrungnya untuk mengikuti mereka. Kalau seandainya mereka musuh-musuh Allah itu memasuki satu lubang biawak, niscaya orang yang mengaku umat Nabi Muhammad itu pun ikut masuk dengan segala resikonya. Dan ini sudah kita saksikan pada saat ini. Sesuatu yang oleh Rasulullah sudah dilarang, benar-benar dilarang, ternyata justru itu yang digemari. Mulai dari budaya tren mengenakan baju yang tidak menutup aurat. Mohon maaf, putri-putri kita saat ini kalau sudah pakai celana yang sedikit melorot, mohon maaf, kemudian bajunya lebih ke atas, sehingga yang namanya perut akan selalu sering terlihat. Bahkan pun demikian, lihat, nilai Islamnya masih terlihat, yang sebetulnya dia itu pada hakikatnya tidak begitu ingin mengikuti itu, tapi karena sudah dikuasai hawa nafsunya sehingga harus mengikuti. Karena apa? Yang terlihat perutnya, coba sesaat-sesaat kan diturunkan itu bajunya. Yang mohon maaf, yang punggung bawah, atau kalau kita katakan bagian punggung bawah yang mendekati ke bagian yang tidak pantas terlihat, itu di saat dia membungkuk sedikit kan terlihat. Kan masih kita, barangkali Anda mencermati, ada sebagian anak-anak gadis kita yang mengenakan celana yang semacam itu, kemudian bajunya agak tinggi, terlihat perutnya, masih sering menarik-narik bajunya ke bawah kan? Yeah. Sebetulnya ada rasa risih mula-mula itu. Tapi semakin hari semakin biasa, dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan mengikuti musuh-musuh Allah dengan halus. Maka di sini harus tegaskan bahwasanya ada sunan orang-orang terdahulu yang tidak boleh kita ikuti, yang melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya adalah perayaan tahun baru Hijriah, Masehi. Kalau tahun baru Hijriah adalah tahun baru kita. Perayaan tahun baru Masehi, ada juga di situ Natalan, itu adalah bukan budaya-budaya kita. Dan juga yang namanya Valentine Day. Valentine Day, apapun bentuknya, seperti apapun cerita yang pernah kita dengar tentang asal-usul Valentine, karena asal-usul Valentine ada yang mengatakan sampai 5 model. Mulai dari itu asal kebiasaan orang di Yunani sana, kemudian ada kisah tentang seorang Isis atau seorang santo Valentine, kemudian masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Tapi semua daripada kisah itu kita tidak perlu menjelaskan masalah itu. Yang jelas itu adalah kisah yang bukan di dalam Islam. Dan semuanya itu cerita tentang kalau tidak mengagungkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Mengagungkan Santo Valentino. Bahkan ada sebelumnya mengagungkan tentang dewa-dewi. Jadi bukan. Ini adalah sangat mengerikan. Dan ini sangat berbeda dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi siapa yang diagungkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun seandainya Valentine ini adalah syar'i, seandainya, tapi jelas cara yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini adalah sudah sangat tidak syar'i. Dengan mengadakan naudzubillah, ada yang perzinaan dan sebagainya, itu sudah tidak syar'i. Padahal sudah. Jadi ini ada dua kesalahan dari asal-usul Valentine Day itu adalah tidak benar. Asal-usul ini bukan Islami, kemudian cara merayakannya ini adalah juga tidak Islami. Dan ini harus kita akui. Maka hukumnya ini adalah bid'ah, bukan saja bid'ah amal, tapi bid'ah akidah. Jadi ada dua kumpulan bid'ah di dalam merayakan Valentine Day. Adapun perayaan Nabi Muhammad, perayaan kelahiran Nabi Muhammad, di sini tidak ada bid'ah. Kalau ada orang mengatakan perayaan Maulid Nabi Muhammad adalah seperti Natalan, naudzubillah, apakah Anda tidak mengerti Natalan? Coba ini dibedakan secara jelas. Merayakan Natal itu maknanya bergembira, berbangga atas kelahiran Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Sungguh kalau seandainya makna Natalan itu adalah bergembira atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi salamun alaihi, Al-Quran sendiri mengajarkan salam. Atas kelahiran Nabi Musa, Nabi Isa, salam.
atas kelahiran Nabi Musa, salam. Atas dibangkitkannya Nabi Musa, salam. Nabi Isa, dan salam. Ini ada salam. Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah kelahiran Nabi Isa yang Nabi, kita pun ikut bergembira. Ya. Tetapi kita melarang karena apa? Di situ bergembira dan merayakan kelahiran Isa, Nabi Isa yang telah dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini beda. Jangan disamakan. Kalau ada orang bergembira dengan kelahiran Nabi Isa yang Nabi, ya wajarlah Nabi. Al-Quran sendiri mengajari untuk mengucapkan salam, selamat. Jadi ini sangat beda dengan perayaan Maulid Nabi. Maka sungguh kezaliman jika ada orang ingin memadu kasih, menumbuh suburkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan itu Natalan, naudzubillah. Mana perbedaannya di sini? Katanya ngikuti orang Nasrani. Mengikuti itu kalau kita ikut mengucapkan selamat itu mengikuti. Anda paham atau tidak mengikuti? Coba. Tapi kalau kita bergembira dengan Nabi Muhammad, Masya Allah, kita bergembira dengan Allah, tidak mengikuti. Ada pun secara dohir sama, misalnya ini kelahiran Nabi Isa, kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan, ini kelahiran sama-sama kelahirannya. Tapi di sini adalah maknanya beda. Ini kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan, ini kelahiran Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Sangat berbeda kalau kita bergembira dengan Nabi Muhammad, ini syar'i dan kewajiban. Tapi kalau bergembira atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan itu adalah karena itu palsu. Itu hayalan. Itu cerita bohong. Kalau kita bergembira atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kita akan ucapkan. Kalau kalimat Natal itu maksudnya selamat atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi dan manusia yang dimuliakan oleh Allah, maka kita pun harus ikut mengucapkannya. Tapi permasalahannya kan bukan. Jadi tolong ini dibedakan. Orang mengatakan Maulid Nabi sama dengan Natalan. Bahkan ada subhanallah orang yang katanya Ustaz, dengan begitu cepatnya menghukumi bahasanya ini bid'ah karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan hujah itu saja. Seolah-olah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu harus hari di neraka. Ada 5 pembahasan lain yang insya Allah nanti akan kita bahas pembahasan di tengah kita belum tuntas ya. Jadi ini perayaan Maulid Nabi sangat beda dengan yang namanya Natalan. Perayaan Maulid Nabi beda dengan Natalan karena perayaan Maulid Nabi ini bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Natalan bergembira atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan. Kalau di kalangan kaum muslimin seandainya tahu tentang sejarah tentang kelahiran seorang nabi, maka kita dianjurkan untuk bergembira karena umat saat itu telah dimuliakan oleh Allah dengan dihadirkannya nabi pada saat itu. Tapi karena semuanya tidak akan tetapi kelahiran Nabi Muhammad ini lebih jelas dan lebih dekat dengan kita, maka sangat perlu kita untuk bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka yang menyamakan antara Maulid Nabi dengan Natalan ini jelas salah. Coba, nggak bisa membedakan. Jadi mengikuti begini. Kita merayakan Natal itu mengikuti, dan itu yang bid'ah. Dan bid'ahnya bid'ah akidah itu. Karena ada keyakinan, kalau dibarengi dengan keyakinan bahwasanya benar Yesus itu sebagai Tuhan, syirik. Kalau dia tidak meyakini itu semuanya sudah dosa dan berbahaya ini. Kemudian menggedekan syiarnya orang kafir, ini adalah haram di atas haram lagi. Nah, Valentine Day adalah di situ membesarkan seorang santo yang dia adalah bukan seorang Muslim. Atas kematiannya seorang santo yang dikatakan pejuang cinta, belum lagi dan yang lainnya. Ini semua adalah bukan Islam. Artinya kalau kita mengagungkan hari Valentine, ya, itu artinya mengagungkan hari kasih sayang. Maknanya apa? Karena pencetusnya, pemulainya, yang mengadakan dan sebagainya adalah seorang santo, maka itu sebetulnya kita mengagungkan tentang santo itu sendiri, dan kurang lebih ini dengan urusan Natalan. Jadi ini bid'ah akidah di sini. Anggap saja mungkin orang mengatakan, aku tidak tahu tentang cerita itu, tapi yang jelas kasih sayang kan kita butuhkan di dunia ini. Hari kasih sayang tidak harus disebut dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kesyirikan. Katakan aku ingin membuat hari kasih sayang di dunia, dan ini sangat beda dengan hari ibu, sangat beda dengan hari kemerdekaan, sangat beda dengan hari itu semua, karena hari ibu ada maknanya. Dengan semua ibu misalnya, hari ibu misalnya. Tapi ini sangat beda kalau sudah urusan dengan Valentine, maka ini adalah hubungannya dengan sesuatu kesyirikan, sesuatu kekafiran yang dilakukan oleh para umat-umat terdahulu, dan akhirnya diabadikan sampai hari ini diikuti oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kemudian menjadi budaya tren, menjadi hari kasih sayang sedunia.
Nah, ini kita haram mengikutinya. Wahai para orang tua, jika anak Anda mengikuti Valentine atau tiba-tiba membeli kartu Valentine, maka ketahuilah infak yang Anda berikan kepada dia adalah menjadi tabungan neraka buat Anda. Jika Anda bisa melarang tapi Anda tidak melarangnya, uang bensin yang Anda berikan kepada anak Anda untuk merayakan Valentine, ketahuilah itu yang bakal disiramkan kepada Anda di neraka nanti. Tolong diperhatikan. Anda harus mulai detik ini, saat ini mulai buka-buka di lemari putra-putri Anda. Jangan-jangan menyimpan kartu-kartu Valentine. Ketahuilah. Dan ini adalah harus kita jelaskan, maka itu adalah demi keselamatan anak-anak kita. Maka ini perlu kita hadirkan. Nah, ini perbedaan antara Valentine dengan Natal, dengan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kan kita butuh kasih sayang sedunia. Kasih sayang sedunia itu maknanya gimana? Kan kita di situ adalah menyebut seorang tokoh, mengabadikan seorang tokoh yang dikatakan tokoh cinta, kan? Hah? Pejuang cinta. Baik, Anda orang yang beriman kepada Rasulullah atau tidak? Jujur nih. Kalau Anda beriman kepada Rasulullah, adakah pejuang cinta melebihi dari Rasulullah? Nah, kalau Anda seorang ahli iman, jadikan hari Maulid Nabi ini adalah perayaan apa? Bulan Maulid adalah bulan kasih sayang sedunia. Hari kelahiran Nabi Muhammad adalah hari kasih sayang sedunia. Hari kasih sayang sedunia. Dan Allah sendiri yang menyebutkan rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk semesta. Burung mendapatkan kasih sayang dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada binatang, tidak diperkenankan kita membakar binatang. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api, Allah. Kalaupun menyembelih arih dhabihataka, percepat penyembelihanmu, jangan sampai dengan pisau yang tumpul. Dan sampai Rasulullah pernah mengingatkan bahwasanya ada seorang perempuan disiksa di dalam neraka gara-gara menyekat kucing di dalam rumahnya, tidak diberi makan sampai kucing itu mati. Lihat kasih sayangnya Nabi Muhammad bukan saja kepada bangsa manusia, akan tapi ternyata kepada binatang. Adapun kepada sesama manusia sudah tidak bisa dipungkiri, kecuali bagi orang yang telah dibutakan matanya oleh Allah. Fitnah-fitnah tentang Nabi Muhammad menyebarkan agama dengan pedang tidak benar. Bahkan lihat di dalam peperangan, tidak ada peperangan seindah peperangan yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh anak-anak kecil. Akan tapi lihat di Spanyol, waktu penjajahan dari kaum Nasrani terhadap kaum Muslimin, lihat bayi-bayi kecil diberikan kepada anjing-anjing yang sengaja tidak diberi makan berhari-hari, sehingga bayi itu dilempar di depan orang tuanya untuk memurtadkan mereka. Nah, ini adalah kejahatan, dan ini adalah tidak pernah dipungkiri. Bahkan ada seorang Kristen, seorang Nasrani yang menulis tentang masalah semacam ini, yang maksudnya adalah membela agama Nasrani sendiri. Bahkan katanya agama ini tidak pernah cara ini tidak pernah diajarkan oleh Nasrani. Tetapi kenyataannya semacam ini. Kenyataannya semacam ini. Dan ternyata Islam pun masuk ke Indonesia adalah bukan dengan cara agama Kristen masuk ke Indonesia adalah Anda sendiri tahu bagaimana ceritanya. Ya, dengan penjajahan dan sebagainya. Jadi kalau pengen tahu hari kasih sayang sedunia adalah harinya Nabi Muhammad SAW. Maka seandainya Nabi Muhammad ada di hati kaum muslimin dan muslimat ini, sungguh tidak ada orang yang berbohong di dalam berdagang, tidak ada orang yang mencaci di saat bertemu, tidak ada orang yang menyakiti tetangga, tidak ada orang yang durhaka ke orang tua, tidak ada orang yang berzalim kepada anak. Karena apa? Nabi Muhammad suri toladan. Ini maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan, membuat satu acara, membuat satu kebiasaan yang baik, yang di situ ada membangun keimanan, membangun cinta, membangun silaturahmi, maka sungguh itu namanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Membangun itu dengan cara apa? Terserah, buatlah sebuah acara, di situ engkau bisa membangun kecintaan, bisa membangun iman, bisa membangun silaturahmi, maka ketahuilah itu adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dan isinya apa? Isinya sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Contohnya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda mengadakan satu acara yang penuh dengan nilai-nilai muatan syar'i, ada salawat, ada silaturahmi, ada ini, maka ketahuilah di saat seperti itu Anda melakukan satu man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Maka dari itu ada orang yang dikit-dikit mengatakan kemarin ini sebagai muqaddimah apa? Sebagai muqaddimah tentang bid'ah, dikit-dikit kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Semua yang baru adalah di neraka, sesat dan semua sesat di neraka. Begitu mudahnya. Maka di dalam hadis Nabi yang man sanna fil Islami sunnatan hasanatan dan najidatan man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, maka di sini yang mengisyaratkan bahasanya bid'ah menurut bahasa. Menurut bahasa adalah ada yang baik. Sesuatu yang diadakan yang itu baru dan itu baik, maka saat itulah itu adalah man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Jadi kegembiraan kepada Nabi Muhammad sudah ada mulai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun model dan cara merayakan Maulid Nabi itu memang sesuatu yang baru. Akan tapi hakikat bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah dilakukan oleh jagat dan semesta. Nah, dilakukan oleh jagat dan semesta bersama kelahiran Nabi Muhammad. Baca riwayat-riwayat tentang ini semuanya. Ini adalah yang mengatakan yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah sebelum kita adalah jagat dan semesta. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi bergembira dengan Nabi Muhammad, dengan jasad Nabi Muhammad dan risalah Nabi Muhammad. Akhirnya ada pada dari masa berikutnya ada orang membuat satu acara yang berbeda dari yang sebelumnya, tapi acara ini masih dalam irama mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan orang, ada syariatnya menurut syariat Nabi Muhammad, kemudian membaca salawat adalah syariat Nabi Muhammad, kemudian berceramah ada syariat Nabi Muhammad SAW, memberi makan itu syariat Nabi Muhammad. Nah ini digunakan diadakan sebuah kebiasaan tradisi yang semacam ini, makanya ini sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Kecuali orang merayakan Maulid Nabi dengan kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, ayo kita ke hotel melakukan seks bersama-sama, zina bersama-sama, ya ini gak benar. Konser, dangdut dan sebagainya. Ya dah. Tapi ini perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya adalah pembacaan salawat kepada Rasulullah, ada sedekah di situ. Nah ini, maka ini sangat beda dengan apa yang kita sebut dengan istilah Valentine atau istilahnya apa? Natalan. Jadi harus benar dibedakan. Perayaan Maulid Nabi bukan seperti Natalan. Karena perayaan Maulid Nabi punya makna mengagungkan. Kalau Natalan kalau perayaan Maulid Nabi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau yang namanya Natalan adalah mengucapkan selamat, mengagungkan Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, dan ini adalah syirik. Kalau Nabi Muhammad ini baik. Karena ini adalah termasuk satu sunnah, satu kebiasaan, satu tradisi, satu cara yang dibenarkan oleh Islam merayakan Maulid Nabi. Kalau Natalan tidak dibenarkan. Nah, termasuk Valentine ini man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Kalau ternyata kita membuat satu model Valentine yang baru, tapi ternyata gelar simbolnya adalah Valentine, ini adalah untuk mengenalkan kita kepada Santo Valentino atau yang lainnya tentang asatir atau istilahnya bualan-bualan cerita-cerita yang kesyirikan, maka saat itu dia akan mendapatkan dosa. Kalau ada mengikuti dosa, maka dari itu tolong Anda yang jualan tentang kertas-kertas Valentine, cobalah Anda tidak usah belanja. Kalaupun Anda sudah terlanjur beli, Masya Allah, kalau bisa Anda tutup, tidak usah dijual. Atau berjanji paling tidak tahun depan Anda tidak perlu membeli itu semuanya. Tapi ketahuilah, setan lebih pandai. Setan menggoda Anda terus karena uang saya, hasil saya dari mana kalau bukan dari ini. Ini godaan setan, padahal rezeki dari Allah. Orang bisa menjual yang halal pun bisa jadi kaya raya. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan perbedaan antara Natalan, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Valentine Day. Wallahu a'lam bishawab. Wah, luar biasa. Dan ternyata setelah kita simak tadi, ternyata memang Valentine Day itu adalah hari kasih sayang yang disajikan oleh orang barat ya, tentunya non muslim ya Kang Ozan ya, yang kita mungkin nggak sadar ada yang masih ikut-ikutan ikut meramaikan Kang Ozan, padahal itu adalah sebuah hari perayaan yang diadakan pertama itu di Katolik Roma Kang Ozan. Itu dengan maksud memperingati kelahiran Santo Valentine ya, meninggalnya Santo Valentine. Bahkan yang lebih jauh lagi itu adalah tentang menghormati dewa matahari kalau nggak salah ya, dewa dewi gitu ya. Padahal dalam Islam sendiri yang lebih dulunya gitu ya. Padahal dalam Islam sendiri kan diajarkan ada hari kasih sayang Kang Ozan, tapi tidak cuma satu hari, setiap tahun, setiap hari itu kita diajarkan kasih sayang kepada sama orang. Iya. Ya baik sahabatku semua ya, kita nantikan partisipasi dari sahabatku semua. Tadi yang lewat telepon mungkin bersabar sedikit karena kita akan jeda dulu. Dan setelah jeda nanti kita harapkan partisipasi dari sahabatku semua, yaitu di 0231 252 2549
atau via pesan singkat di 081321461079. Baik, kita akan jeda dulu dan kita akan putarkan sebuah nasid dari Husain Al-Jafi dengan Allahu Ya Allah. Allahu Ya Allah, Allahu Ya Allah, Allahu Ya Allah, Ya Allah, Ya Khaliq al-Akwan, Ya Rabbahu, Ya Wahidan la nartaji illa hu, Ya man turihul qalba inna daka, Allahu Ya Allah, Ya Allah, Ya Khaliq al-Akwan, Ya Rabbahu, Ya Wahidan la nartaji illa hu, Ya man turihul qalba inna daka, Allahu Ya Allah, Ya Allah, Allahu Ya Allah, Allahu Ya Allah, Allahu Ya Allah, Ya Allah. أنت العظيم المستعان العالي، وأنا الفقير إليك من أعمالي، فاغفر ذنوبا تريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه. أنت العظيم المستعان العالي، وأنا الفقير إليك من أعمالي، فاغفر ذنوبا تعذريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله. أعطيتني والحمد يا معطيها، نعمت بشكرك لا ولن أحصيها، ممنون علي بنعمة الإيمان، والهم فؤادي كي يزد تقواه. أعطيتني والحمد يا معطيها، نعمت بشكرك لا ولن أحصيها، ممنون علي بنعمة الإيمان، والهم فؤادي كي يزد تقواه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله. Sahabatku, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran ulang Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati.
Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Dari kawasan Pondok Pesantren Al-Bahjah atau Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah pada pagi hari ini, dan alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah dengarkan tentang pemaparan apa sih Maulid, apa sih Valentine, dan apa sih Natalan ya. Dan diharapkan, masya Allah sudah ada penanya yang masuk ya. Baik, kayak sudah ada yang masuk. Kita angkat saja ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema boleh? Boleh, apa. Maka silakan. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ahmad Ibnu Hibban. Jika uzur tidak dapat sholat qabliyah subuh, maka boleh mengerjakan setelah sholat subuh. Dan yang dimaksud uzur di situ apa? Yang kedua, disunahkan sholat sukhrul wudhu setelah wudhu. Boleh tidak mengerjakan sholat sukhrul wudhu ini pada waktu-waktu yang dilarang dalam sholat? Misalkan kita kedatangan najis setelah sholat subuh, lalu kita berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah sukhrul wudhu. Itu saja. Baik, sudah? Tidak ada lagi? Iya, itu saja kamunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sahabat tadi Ozan lupa nanyakan ya namanya ya. Iya. Baik, sudah ada yang masuk lagi dan mungkin satu lagi ya untuk penelpon ya. Dan kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, ya. Kalau ada orang ikut-ikutan di malam Natal itu apa boleh ya hukumnya? Jadi dia itu ngikut teman gitu keluar jam 12 gitu. Nah itu hukumnya gimana Bu ya? Tanpa tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 2 pertanyaan dan mungkin kita jawab dulu ya. Ozu ya? Iya. Yang pertama tadi tentang sholat syukril qabliyah ya? Iya, qabliyah. Dan sholat syukril wudhu, dan yang kedua adalah tentang ikut-ikutan merayakan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa masalah riwayat-riwayat dibahas oleh para ahli fikih, termasuk dalam fikih Syafi'i khususnya. Kalau barangkali kalau Anda lebih dekat kepada kitab mungkin yang di Jawa ya Fathul Mu'in ya. Ada di situ sholat qabliyah. Itu waktunya adalah sepanjang waktu sholat itu sendiri. Artinya waktunya qabliyah subuh, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah zuhur adalah waktunya sepanjang waktu sholat itu sendiri. Jadi bukan berarti waktunya habis karena kita melakukan sholat fardu. Nah, hanya umumnya karena disebut sebagai qabliyah, cara melakukannya sholat qabliyah adalah sebelum melakukan sholat fardu. Dan akhirnya para ulama memang mengatakan ya seperti itu yang namanya qabliyah. Tapi ada bagaimana jika ada orang tidak sempat melakukan qabliyah, ada uzur, misalnya masuk ke masjid jamaah sudah didirikan, maka dia langsung saja sholat asar atau sholat subuh bersama imam. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat
qobliyah subuh setelah sholat subuh. Dan itu bukan qadha. Namanya ada. Nah, ini pembahasannya. Ada itu apanya? Tetap pada waktunya. Karena waktunya qobliyah subuh itu adalah memanjang sampai waktu subuh itu habis. Cuman ulama mengatakan tapi caranya memang tidak seperti itu. Bukan melakukan qobliyah subuh itu dilakukan setelah subuh. Dan bukan qobliyah asar dilakukan setelah asar. Tapi bagi orang yang tidak sempat melakukan sebelumnya, maka tidak usah ragu mengatakan setelahnya. Jadi masalah sholat subuh seperti yang disebutkan. Ada lagi masalah sholat asar. Setelah asar kan haram. Bahkan yang banyak riwayat tentang sholat asar. Bahkan dicontohkan oleh Imam Malibari dalam kitab Fathul Mu'in adalah juga sholat asar. Adapun hadisnya yang sholat asar ini bukan saja Ibnu Hibban atau Baihaqi. Ini untuk mengukuhkan bahasanya hal itu adalah boleh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim wan Nasa'i bahasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima qabla al-asri. Nabi Muhammad biasa melakukan qabliyah asar 2 rakaat itu adalah sebelum asar. Tsumma innahu mazghulun anhuma. Kemudian itu beliau disibukkan untuk melakukan 2 rakaat itu. Aw nasiyahuma, atau lupa melakukan 2 rakaat sebelum asar. Tiba-tiba langsung salat asar. Fa shallahuma, kemudian Nabi Muhammad melakukan salat 2 rakaat qabliyah asar sebelum asar tadi, ba'dal asri setelah asar. Ini adalah yang melalui hadis riwayat Muslim. Jadi ini mengukuhkan apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Syekh Al-Malibari bahwasanya melakukan sholat qabliyah asar karena tidak sempat melakukan sebelum asar, maka biarpun kita sudah melakukan sholat asar, maka itu pun masih boleh melakukan qabliyah asar setelah sholat asar, dan itu bukan termasuk bab yang diharamkan seperti yang pernah kita pahami, seperti yang dipahami salah oleh orang-orang. Atau mungkin waktu haram Bu ya, yang biar itu kan waktu haram tidak masuk, karena yang diharamkan sholat setelah asar dan setelah subuh itu adalah hanya satu sholat sunnah mutlak. Yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya itu menyusul, seperti sholat hajat dan lainnya. Jadi sholat mutlak itu sholat yang tidak ada perlu, tidak ada namanya. Yang penting aku melakukan sholat 2 rakaat. Maka kalau itu dilakukan setelah asar, maka itu hukumnya haram, tidak diperkenankan. Tapi kalau qabliyah kan sudah jelas itu sholat yang ada waktunya memang di situ. Jadi tidak usah ragu urusan ini. Adapun sholat wudu, sholat sunnah wudu, itu adalah sholat yang boleh dilakukan biarpun setelah asar. Karena apa? Orang wudu sewaktu-waktu memang dia ada butuh. Asalkan dia tidak sengaja, saya ingin melakukan sholat sunnah wudu, maka saya akan wudu. Tahu dia batal asar, itu yang dikatakan oleh ulama tidak benar. Misalnya kita saat ini sholat subuh kayak begini misalnya. Karena apa? Saya ingin melakukan sholat sunnah wudu, lalu dia mengambil wudu. Jadi dia mengambil wudu untuk melakukan sholat sunnah di waktu yang haram, yang ini tidak diperkenankan. Tapi kalau dia wudu seperti kebiasaan dalam keadaan apa? Ini Imam Ghazali yang mengatakan, kalau dia ngambil air wudhu tiba-tiba habis begini, misal orang selalu dalam keadaan suci, tidak ingin selalu berhadas, kemudian dia kencing, buang air kecil masuk kamar mandi setelah sholat subuh, kemudian dia setelah itu melakukan wudhu, habis wudhu dia melakukan sholat sunnah, dan itu tidak haram. Karena apa? Sebabnya sudah dahulu. Sebabnya wudhu dulu kan? Seperti orang mau masuk masjid, sebabnya dulu. Jadi pokoknya begini kaidahnya, kalau sebabnya dahulu boleh, sebabnya bebarengan juga boleh. Tahiyatul masjid, masuk masjid bareng ya, antara masuk dengan mengenai bareng. Jadi kalau sebabnya yang menyusul itu yang tidak diperkenankan, atau tidak ada sebabnya, sholat sunnah mutlak, Allahu Akbar. Makanya kalau kita pengen ngodok sholat, kita punya utang sholat ketiduran, ya, misalnya kemarin ketiduran, tidak sempat melakukan sholat tidur, pengen kita kodok biarpun habis subuh boleh. Siapa yang melarang? Tidak. Karena apa? Kodok waktunya apa? Sebabnya sudah berlalu. Inilah yang harus dipahami, dan memang alangkah banyaknya orang salah paham di dalam hal ini, sehingga mutlak habis sholat subuh, habis sholat asar tidak boleh melakukan sholat, sehingga ada orang marah-marah menggoblokkan orang yang melakukan semacam itu, sementara dia luput, kurang membaca kayak Fathul Mu'in sekaligus. Dan memang kita pernah terjadi juga berbincangan kecil kepada satu ustadz yang begitu keras urusan yang semacam ini, lalu ustadz tidak usah jauh-jauh, antum pengen hadisnya atau pengen kitabnya? Kitab aja, karena hadis kan kita perlu penafsiran baik. Sampean membaca kitab apa? Banyak kitab. Fathul Mu'in pernah baca. Coba lihat di Fathul Mu'in seperti apa. Sebelum hadis Nabi SAW. Kalau hadis tadi sudah jelas ya. Di kitab Fathul Mu'in sudah sangat dijelaskan. Kalau ada orang tidak sempat melakukan qabliyah asar sebelum asar, maka boleh melakukan setelah asar. Adapun dalilnya, kita tidak pernah berdalil. Dalil itu kerjaannya ulama. Tapi ini hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah melakukan sholat
dia asar, setelah asar, karena beliau tidak sempat melakukannya sebelum asar. Dan ini diriwayatkan oleh banyak imam, termasuk Imam Nasai meriwayatkan secara khusus. Suhila Nabi sallallahu alaihi wasallam an raka'ataini qabla al-asri. Nabi Muhammad disibukkan dari melakukan 2 rakaat sebelum asar, fasallahu ba'da al-asri, kemudian melakukan salat tersebut setelah asar, dan masih banyak. Itu saja. Kemudian yang lain apa? Yang kedua Bu ya, ikut merayakan Natal keluar Jadi, malam. Ikut merayakan Natal hukumnya adalah haram jika tanpa meyakini kebenaran Natalan. Tapi kalau Anda ikut-ikut meyakini kebenaran Natalan hukumnya syirik. Jadi paling rendahnya adalah haram. Paling rendahnya adalah haram ikut-ikut Natalan. Tapi kalau Anda pergi malam hari Natal belanja beli gula nggak haram. Tapi kalau Anda ikut-ikutan Natalan hukumnya haram, sudah jelas. Karena apa? Anda ikut membesarkan syiarnya orang kafir. Makanya Anda ikut-ikutan. Ya, bagaimana ikut-ikutan ini? Kalau Anda meyakini kebenarannya adalah syirik. Tapi kalau Anda hanya sekedar ikut-ikutan, ya itu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Jadi boleh dibilang jangan main-main lah ya. Baik, kita akan lagi ada satu telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Pembicaraan ini sedang di hold. Silakan tunggu. Masya Allah, rupanya terputus ya. Baik, kita bacakan SMS aja yang sudah masuk ya. Dan ada beberapa SMS nih Bu ya yang sudah masuk dan berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini Bu ya. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana dengan orang yang merayakan tahun baru Imlek katanya, yang tidak mengandung unsur agama tertentu tetapi etnis saja? Baik. Dari Abdullah di Cirebon. Terima kasih. Baik, kalau betul tidak ada unsur agama dan keyakinan, maka ketahuilah merayakan syiarnya orang kafir tetap hukumnya adalah haram. Ya, ini sudah jelas. Jadi Anda punya tidak perlunya kita membesarkan syiarnya orang kafir. Memang kita hidup bertetangga dengan orang Cina di saat tetangga kita, tidak ada masalah, kita bertetangga yang baik. Tetapi bukan berarti kita harus membantu syiar mereka. Oh, kan tidak toleransi. Kenapa? Siapa yang mengatakan harus toleransi? Kita tidak pernah menuntut mereka untuk ikut hari raya Idul Fitri kan? Iya. Sebenarnya tidak ada masalah. Ini hanya justru orang Islam yang kadang-kadang lemah iman dan lemah semangat. Sampai suatu ketika kita ngobrol dengan seorang yang punya Natal. Kita berbicara dengan seorang Nasrani tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Kalau saya undang, Anda hadir atau tidak? Dia bingung. Mau mengatakan tidak, takut tidak, toleransi. Mau mengatakan iya, tidak mungkin dia. Cuman kita bantu. Pak, saya bantu untuk menjawab. Anda tidak boleh datang. Setuju? Baru ngangguk dia, iya. Kenapa saya bantu menjawab? Iya, kenapa dia tanya? Karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad, maka Anda pun tidak perlu hadir. Menurut keyakinan Anda, kan begitu. Sebab kalau Anda menghadiri, berarti Anda merestui Nabi Muhammad kan? Dia ngangguk. Jadi memang kalau Anda punya keyakinan Nabi Muhammad bukan Nabi menurut Anda, ya, Anda pun harus berani konsekuen dengan keyakinan Anda, konsisten dengan keyakinan Anda, dan Anda konsisten dengan keyakinan Anda bahwasanya Nabi Muhammad adalah menurut Anda bukan Nabi, maka Anda tidak perlu datang. Kan begitu. Dan saya seharusnya tidak boleh marah karena Anda mengikuti keyakinan Anda. Anda benar dengan keyakinan Anda. Kami tidak perlu marah dengan Anda karena Anda tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya. Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka Anda tidak perlu menghadiri Milad al-Bahjah di tahun Februari. Ibaratnya begitu. Dia ngangguk, ya betul. Jadi saya baru memahami makna toleransi itu begini. Jika kami tidak marah dengan Anda yang tidak hadir di saat kami undang. Setuju? Setuju. Baik. Kalau tiba-tiba saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada Anda marah atau tidak? Ya tidaklah. Dia sendiri yang menjawab. Jadi orang Kristen, orang Nasrani bisa menjawab dengan tegas. Tapi ini ada ustadz bicisan tuh ngomong merayakan Natal haram tuh nggak bisa. Alasannya nih toleransi, demokrasi, macam-macam. Ini bukan, tidak ada hubungannya dengan berantem ini. Cukup kita menghindari mengucapkan selamat Natal, tidak ikut merayakannya. Sama orang Nasrani tidak pernah kita tuntut untuk ikut merayakan hari raya kita. Begitu juga Imlek. Orang Cina kalau mau menghadiri membuat misalnya orang Cina yang punya toko-toko besar lalu membuat hadiah lebaran hari raya Idul Fitri, mah enggak, silakan. Itu kemauan dia. Kalaupun Anda tidak memberi, tidak ada masalah bagi kami. Sebab Anda memberi pun mungkin karena Anda ingin mengundang pelanggan yang lebih banyak kan. Bagi terserah, itu adalah prinsip bisnis Anda. Tidak ada hubungannya dengan akidah menurut Anda. Tapi bukan berarti kami harus merayakan mengikuti Imlek.
Biarpun dikukuhkan oleh anggap saja siapa saja, ustadz, ulama atau apa saja. Tidak ada urusannya. Yang jelas adalah syiar di luar Islam, syiarnya orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Maka saat itu kita harus menjauh dari yang demikian itu, maka hukumnya tetap haram. Nah, ini sederhana sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum itu sebetulnya jauhkan kepentingan diri kita. Jauhkan kepentingan dari diri kita, maka baru jelas mengatakan hukum. Apa yang kurang dengan tetangga kita? Kami tidak pernah mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, dan kami tidak pernah mengucapkan selamat Imlek kepada orang Cina. Tapi kita ketemu dengan Cina di mana-mana juga tidak ada masalah. Bahkan ada kita beberapa komunikasi dengan orang Cina juga tidak ada masalah. Dengan orang Islam tidak ada masalah. Padahal kami waktu mereka Natalan tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Tapi tetap baik. Bahkan kalau kita datang dihormati, kalau kita dihormati tidak ada masalah. Ini hanya sebagian orang saja lemah iman saja. Baik. Orang beragama harus punya prinsip. Prinsip. Ingat, tidak mengucapkan Natalan, tidak mengucapkan Hari Raya Imlek, itu bukan berarti perang kan? Bukan berarti permusuhan. Karena ini adalah urusan-urusan tentang keimanan dan urusan-urusan tentang keharaman. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu. Ada pertanyaan yang lucu juga, Bu, ini. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini hamba Allah di Kayu Hayalang. Semoga Bu sekeluarga dan sehat dalam Allah Subhanahu wa taala. Bu, bagaimanakah katanya bila ada seorang merayakan Valentine Day, tapi acaranya itu mempererat si ukhuwah dan marhabanan termasuk juga dakwah. Sebelumnya matur nuhun katanya Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang mengadakan acara Valentine Day, ya. Tapi acaranya diisi dengan marhabanan dan sebagainya. Bagaimana hukumnya yang demikian? Ketahuilah, kalau Anda membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempatnya orang mabuk-mabukan, Anda telah merendahkan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda melakukan marhabanan ternyata pakai label yang tidak baik, bukan sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Karena Anda harus tahu, kalau Anda tahu Valentine, Anda tidak akan melakukan itu semuanya. Mungkin sebabnya karena Anda tidak mengerti. Coba kalau Anda tahu Valentine Day, anggap saja sudahlah Valentine Day karena sudah dikemas dengan bahasa. Ada sebuah hari bergembira atas kelahiran Fir'aun. Anggap saja sudah menjadi tren dirayakan oleh orang sedunia. Anda akan baca marhabanan dalam rangka bergembira atas kelahiran Fir'aun. Biarpun dengan marhabanan Anda tidak dibenarkan. Jadi tetap tidak dibenarkan. Sebetulnya itu adalah kalau dilakukan benar unik. Kenapa Anda harus sibuk dengan Valentine Day? Nabi Muhammad dulu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus Valentine Day? Jadi tidak usah kita itu mencari-cari celah untuk masuk neraka sudah. Masuk neraka itu. Karena tidak ada enaknya. Jadi tidak ada perlunya kita menyebut Valentine. Bahkan lidah ini mengucap Valentine kalau bukan darurat kita tidak ingin. Bagaimana merayakan, kita mengadakan marhabanan untuk Valentine? Kita tidak ingin mengenalkan orang kepada Valentine Day. Kalau pengen merayakan, saya ingin mengadakan hari kasih sayang sedunia. Itu loh hari rayanya hari kelahiran Nabi Muhammad. Itu kasih sayang sedunia. Sudah cukup tanpa harus menyebut kalimat Valentine. Jadi jangan ada istilah Valentine di rumah kita. Itu tidak ada. Karena apa? Ingat, Anda telah membantu syiar mereka. Akhirnya orang lebih cinta kepada Valentine daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempromosikan adalah orang ahli marhabanan. Kan enggak enak ya. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, ya, semoga bisa lebih jelas ya buat sahabat yang tadi menanyakan ya. Jadi tidak ada celah ya. Itu. Baik, ada lagi pertanyaan yang selanjutnya nih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bolehkah orang tua mengizinkan putrinya untuk pacaran dengan alasan biar cepat dapat jodoh? Dan apakah pacaran cuma melalui HP dibolehkan dan alasan saling mengingatkan tentang yang baik-baik? Baik. Pertama, kita tidak menyifati tentang hukum boleh atau tidak boleh. Iya. Barangkali mohon maaf para bapak dan ibu, kalau ada orang tua mengizinkan anaknya pacaran, sebetulnya kami ingin memilih bahasa yang lebih sopan dari kalimat ini, tapi kami tidak ketemu. Kalau ada orang tua mengizinkan putrinya berpacaran, maka itu orang tua dungu. Mohon maaf, ini kalimat dungu saya ingin mengemas dengan kalimat yang lebih manis, tidak ketemu.
Jadi kalau ada seorang tua mengizinkan apalagi menyuruh anaknya pacaran untuk mendapatkan jodoh, ketahuilah ini adalah dungu. Saya berpikir bagaimana saya ingin mengemas kalimat dungu ini yang lebih indah. Tidak ketemu lagi. Dan memang harus dungu. Subhanallah. Apa maknanya? Apa itu? Bahkan ada pertanyaan suatu ketika sampai anak mengatakan, kamu itu kalau di rumah terus siapa yang kenal kamu? Siapa yang mau dengan kamu? Siapa yang bisa menikahi kamu? Jadi mengira bahwasanya pernikahan itu harus orang keluar. Itu tidak benar. Banyak orang yang keliaran melulu tidak menikah juga ada. Jadi menikah itu bukan hubungannya keluar dengan tidak keluar. Memohon kepada Allah dan Allah beri itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pacaran dan tidak pacaran. Yang nggak pacaran tuh banyak menikah. Bahkan kadang lebih cepat ya. Pacaran 8 tahun, 10 tahun, nggak ini gonta-ganti pusing. Naudzubillah, belum zinanya, hukuman di hadapan Allah, belum pemborosannya, pemborosan waktu, pemborosan uang, pemborosan macam-macam pikiran. Nah, ini adalah pacaran. Jadi orang tua kalau mengizinkan, apalagi menyuruh Habib untuk cari pasangan, itu adalah menjadikan anaknya murahan, yang mau dijual. Sampai ada tadi malam pembahasan kita di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, kita membahas masalah ini pendidikan anak di saat anak menjelang usia akil balik, atau di saat akil balik. Di saat itu anak mulai ada kesukaan dengan lawan jenis, maka ketahuilah orang tua harus benar-benar hati-hati di situ. Akhirnya lihat alangkah banyaknya orang tua yang tiba-tiba anaknya sudah terlanjur senang dengan seseorang. Akhirnya orang tua ingin menikah dengan orang yang lain. Akhirnya terjadilah benturan. Tidak setuju dengan pilihan anak. Ini terjadi atau tidak kira-kira? Ya. Terjadi atau tidak? Anaknya sudah punya pilihan, orang tua punya pilihan lagi. Sehingga mau dipertemukan tidak ada. Ada? Tidak bisa. Ada atau tidak kasus macam ini? Kasus yang semacam ini ada atau tidak? Banyak. Banyak. Jadi ada seorang anak menikah. Apa? Pacaran. Setelah punya kekasih, orang tuanya juga punya pilihan. Mau dijodohkan dengan pilihan orang tua, kesusahan. Coba deh, ada ini, ayo. Banyak atau tidak? Ada banyak. Lah kenapa semacam ini? Dungunya orang tua kemarin dilepas, salah pilih tuh. Jadi ini karena dilepas itu makanya semacam itu. Jadi tidak ada kesempatan, jangan diperkenan, tidak diperkenankan orang tua ngasih HP. Kita ingin bicara polos-polosan. HP itu adalah sebetulnya adalah posnya syaitan. Posnya syaitan adalah HP. Subhanallah. Ada orang tua tidak pernah peduli urusan yang semacam ini. Kita sebutkan dayus. Dayus itu adalah orang yang tidak pernah punya kecemburuan kepada anaknya. Kalau anak Anda pengen menikah, pengen mendapatkan jodoh, Anda sebagai orang tua yang mencari, dan jangan malu. Jadilah seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama Pak, didik anak Anda jadi permata. Mungkin anak Anda tidak cantik, tapi bagaimana akhlaknya baik. Sudah nggak cantik, murahan, na'udzubillah. Hah? Tidak cantik, tapi akhlak yang mulia. Anda bisa tanyakan kepada orang, masih ada dibanggakan. Pak, saya punya anak perempuan begini, wajah tidak ada, tapi dia tidak pernah keluar rumah, dia Masya Allah ini. Orang tua yang promosikan, jangan anaknya suruh dandan, suruh ini, mejeng di pinggir jalan. Itu merendahkan itu. Anda tahu tidak kalau anak itu adalah lebih indah, lebih hebat dari permata. Kalau ada orang punya permata harganya 1 miliar, nyimpennya digantung di pinggir jalan, itu orang apa? Orang goblok, ya. Orang goblok dan gila. Permatanya digantung di pinggir jalan. Gila. Lah anaknya bukan saja digantung di pinggir jalan, dikeluarin tuh. Suruh pamer sini lu, siapa yang mau dengan aku? Ditenteng sana sini. Ini bukan gila, lebih gila lagi. Ini perempuan, wanita, anak putri. Ini harus dijaga dengan luar. Maka pacaran itu adalah tidak ada. Kalau alasan untuk mencari pasangan, Rasulullah tidak mengajari yang semacam itu. Kalau alasannya ingin tahu karakter dan sifat pasangan, sudah pernah dibahas dalam Rumahku Surgaku bersama Bunda Titi. Bahasanya tidak ada celah untuk berpacaran, itu tidak ada. Karena itu justru ada kebohongan. Mau ketemu, lihat yang biasanya suka marah-marah, kayaknya bajunya pinjam, senyumnya manis melulu, padahal dia tidak pernah mandinya seminggu sekali, sekarang suruh mandi. Jadi banyak kebohongan di saat orang berpacaran, karena tidak ada orang berpacaran itu polos-polosan secara zahir dan batin. Batinnya tidak akan diungkapkan. Kalau dia pendengki, pendendam, nggak akan disebut. Ya, kalaupun dia tidurnya ngorok, gak ada ngomong, Pak, mohon maaf Neng, saya suka ngorok loh. Nggak ada itu semuanya. Jadi dia akan ditutupi. Maka pacaran itu adalah kebohongan. Yang mencari pasangan dengan berpacaran, dia akan tertipu. Dan ketertipuan itu adalah nanti akan menghadirkan ketertipuan lagi. Dusta dan dusta, subhanallah. Jadi coba kita hindari itu semuanya. Jadi jangan orang tua yang melakukan semacam itu, yang mengizinkan apalagi menyuruh anak untuk berpacaran, itu adalah orang tua yang dungu. Jadi baik, itu. Mohon maaf ya, kalimat ini adalah kalimat yang kasar, tapi memang tidak ada yang lebih halus dari kalimat itu untuk menyifati orang tua yang, karena Nabi Muhammad mengatakan dayus.
Dayus itu apa? Tempatnya di dasar neraka jahanam. Orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anaknya, disuruh pacaran, disuruh naudzubillah. Wallahu a'lam. Jadi memang harusnya dijaga Kang Ozan ya, karena anak itu ibaratnya permata dan mungkin lebih dari permata Kang Ozan. Jadi dijaga di rumah sebaik-baik mungkin dan mungkin nggak ngasih kesempatan sama sekali kalau jangan sampai dikenalkan dengan orang-orang yang mungkin kurang baik ya Kang Ozan ya. Iya. Karena memang anak kita lebih mulia daripada permata ya. Iya, kadang kita lebih. Makanya salah dibawa ke sana sini, tenteng sana tenteng sini terus kayak Baik, Kang Ozan kayaknya sudah boleh gabung lagi. Boleh, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di mana? Ini dengan Iman di Cirebon. Dengan Kang Iman di Cirebon. Mana pertanyaan Kang Iman? Ini mau tanya Bu ya. Kami ini keluar dari tema nggak apa-apa ya? Bangga. Ya. Ini masalah memakai minyak wangi Bu ya. Ya. Kalau pakai minyak wangi yang mengandung alkohol semprot itu boleh tidak ya Bu ya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada sahabat Iman ya yang sudah bergabung tadi. Kelihatannya saudara kita ini terlambat dia mengikuti benang merah ya. Iya. Ini pernah dibahas secara spesial sekali pertemuan yaitu tentang alkohol. Tentang alkohol. Jadi barangkali sahabat Iman kalau memang pengen detail bisa ngambil MP3-nya. MP3-nya ya. Tentang itu dan mungkin suatu ketika diputar lagi. Tetapi karena sudah bertanya, maka perlu kita hadirkan secara ringkas bahwasanya alkohol itu ada dua macam. Ada alkohol yang harus diminum, yang bisa diminum, yang memang dibuat untuk diminum, dan ada alkohol yang tidak bisa diminum. Dan yang tidak bisa diminum itu adalah berbahaya biasanya untuk obat-obat luar dan sebagainya. Itu alkohol yang tidak bisa diminum. Di dalam istilah medis itu adalah untuk kekebalan, untuk antivirus, anti kuman dan sebagainya. Dan kalau itu diminum menjadikan orang buta, itu berbahaya sekali. Ada alkohol yang memang dibuat untuk diminum. Ya. Jadi kita membahas alkohol yang dibuat untuk diminum. Sebab yang tidak diminum itu haram karena membahayakan. Seperti orang minum minyak tanah atau minyak gas. Itu ada. Jadi alkohol yang bisa diminum, yang untuk diminum, yang dibuat untuk diminum, yang memabukkan, maka itu adalah rohnya khamar. Jelas kalau kita minum hukumnya adalah haram mutlak, tidak ada tawar di situ. Dan tidak boleh berobat dengan itu. Nah, kemudian untuk dipakai minyak wangi, ya. Kemarin sudah kita bahas bahasanya yang digunakan minyak wangi itu bukan alkohol untuk yang diminum. Jadi sekedar pembahasan, hanya istilahnya alkohol. Jadi yang digunakan untuk minyak wangi itu bukan alkohol yang diminum, tapi alkohol yang untuk bagian luar. Jadi kalau ada orang meminum alkohol yang digunakan untuk minyak wangi itu, dia akan buta. Karena begitu bahayanya, keras itu, obat keras ya, agak keras sekali. Maka alkohol, kalau seandainya alkohol yang digunakan yang dulunya itu adalah alkohol yang diminum, yang haram untuk diminum, berarti pembahasannya begini. Alkohol itu khamr, ruhnya khamr. Maka alkohol itu adalah haram untuk diminum. Biarpun untuk campuran obat seberapa persen pun itu tetap haram hukumnya. Tidak boleh kita minum itu. Karena Allah tidak akan menjadikan obat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian bagaimana hukumnya najis dan tidaknya? Nah ini pertanyaannya tadi. Hukumnya adalah alkohol atau khamr. Itu menurut kebanyakan ulama adalah jumhur ulama 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwasanya yang namanya alkohol itu adalah najis zahir dan batin. Najis batin itu adalah karena busuk, haram untuk diminum. Najis zahir itu kalau kena baju dan badan kita tidak sah untuk melakukan sholat di saat kena alkohol. Kalau seandainya yang digunakan pakai minyak wangi alkohol jenis ini, maka hukumnya menurut kebanyakan ulama adalah najis. Hukumnya adalah najis. Jadi kalau memang alkohol yang digunakan minyak wangi itu adalah alkohol yang memang haram diminum, maka ketahuilah alkohol itu adalah hukumnya najis menurut kebanyakan ulama. Akan tetapi lihat, ada di sini Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzni di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka juga Imam Mujtahid dalam mazhab, bahkan ada yang mengatakan mujtahid mustaqil juga, seperti Imam Syafi'i, Imam Muzni itu. Rabi'atul Ra'i mujtahid mustaqil ya, mutlak ya. Imam Muzni, Rabi'atul Ra'i punya pendapat bahwasanya khamr itu najisnya maknawi saja, batinnya saja, haram untuk diminum karena itu dosa busuk dan jijikkan.
Tapi kalau bersentuhan dengan badan tidak menjadikan badan itu najis. Innamal khamru wal maisir. Ya kan? Iya. Disebutkan di akhir ayat rijsun. Lah ini khamr disamakan dengan dadu. Dadu apanya yang najis? Najis maknawi. Karena itu adalah satu mainan yang kotor, yang busuk. Maka itu adalah najisnya, najis maknawi. Maka khamr najisnya maknawi. Ini menurut Rabi'atul Ra'i dan Imam Musni. Tapi kalau minum tetap mutlak, nggak boleh. Tapi berkena baju, ini ada pendapat yang mengatakan boleh. Mau alkohol itu adalah bukan sesuatu yang najis. Jadi kalau nempel di baju kita gunakan sholat tidak apa-apa. Dan barangkali ini juga sudah kita muat kemarin di radar. Di kabar Cirebon, mungkin kalau kita salah masalah itu. Jadi begini kalau kita menyikapi, kalau Anda beli minyak wangi, jangan minyak wangi yang ada alkoholnya, atau istilahnya metanol ya Bu ya. Etanol ya. Kalau Anda membeli alkohol, kalau Anda membeli minyak wangi, jangan yang ada alkoholnya, karena menurut jumhur ulama itu adalah najis. Nah, kalau kita anggap alkohol itu yang dipakai adalah alkohol yang diminum ya. Tapi kalau Anda dikasih orang, ya, kok tiba-tiba Anda disemprot dengan minyak wangi yang ada alkoholnya, maka Anda jangan membuat sakit orang tersebut, lalu mengatakan, astagfirullahaladzim, najis, akan tersinggung orang tersebut. Maka di saat Anda diberi oleh orang lain minyak wangi atau disemprot minyak wangi, maka ikuti pendapatnya Imam Rabi'atul Ra'i dan Imam Musni, bahasanya itu tidak najis, agar Anda tidak menyakiti hati mereka. Jadi begini, dalam keadaan ikhtiar normal, Anda bisa memilih jangan menggunakan yang ada alkohol. Tapi di saat terdesak, Anda ikut pendapatnya Imam Rabi'atul Ra'i atau Imam Musni, bahasanya alkohol itu adalah tidak najis di badan, tapi kalau diminum tetap haram. Itu saja supaya ringan, supaya tidak membuat susah orang Islam di dunia ini gara-gara fatwa yang tidak pernah fatwa harga mati seolah-olah najis, tapi semuanya. Sementara orang sudah pakai pada minyak wangi yang beralkohol semuanya. Akhirnya bisa menjadikan ragu sholatnya orang sak masjid itu nanti. Jadi ternyata ada kemudahan. Ingat, di saat Anda membeli ada ikhtiar, Anda jangan mengambil yang ada alkoholnya. Tapi di saat Anda terpaksa, misalnya dikasih dan sebagainya, ya itu adalah ikut pendapat yang lemah untuk menjaga hati orang. Karena menjaga hati orang itu adalah lebih penting. Tidak usah Anda keraskan, Anda adalah khilaf madhab. Dan hujahnya Imam Rabi'atul Ra'i juga hujah yang hebat. Hujahnya Imam Musni juga hebat juga. Karena mereka adalah ulama. Hanya permasalahannya itu adalah pendapatnya sekelintir. Dan tadi pendapatnya jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kira-kira masih ada waktu tidak? Masih ada ya? Satu pertanyaan lagi. Bangga kalau jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan akan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Sucini di Sura Nenggala Kulon. Buya, saya mau tanya, satu tamu kan membawa berkah. Sering banget teman laki-laki saya ingin main ke rumah, tapi saya selalu menolak karena menurut saya orang yang berdua-duaan yang bukan mahramnya kan haram. Di samping itu saya juga masih sekolah dan saya ingin fokus pada sekolah. Apakah perbuatan saya ini salah? 2, mana dulu yang didahulukan antara perintah Allah, sholat atau ortu? Syukran. Orang tua maksudnya. Iya, orang tua. Baik, nomor pertama mungkin seorang perempuan yang hadis ya. Iya, hadis ada. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan hadis Nabi. Misalnya saling berziarah itu adalah pahala, mendapatkan pahala. Lalu sudah kita saling berziarah, dipilih laki perempuan. Sudah jangan pakai kehendak kita, jangan menggunakan Rasulullah untuk hawa nafsu kita. Kalau ada orang mau bertamu, tamu ini kan membawa rahmat, membawa rizki, berarti saya harus mengundang tamu. Anda seorang perempuan mengundang tamu laki-laki, setan yang mengendarai. Kebusukan, tidak perlu semacam itu. Anda tidak usah mengundang tamu laki-laki. Ini adalah prinsip kemuliaan Anda. Alasan Anda sudah benar, Anda benar. Karena Anda bukan saja alasan sekolah. Itu bukan baik, itu setan yang berbicara. Ada apa perlunya untuk bertamu dengan Anda? Hah? Kan Rasul menganjurkan untuk bertamu, menerima tamu, hormati tamu. Kalau dia datang ada hajat, Anda hormati, itu pun Anda harus tahu diri. Kalau di saat Anda sendiri, Anda tidak perlu buka pintunya. Karena apa? Di rumah tidak ada orang, hanya ada sendiri. Kalau orang laki-laki mulia akan paham. Kita masuk ke rumahnya orang mulia, subhanallah. Kita lagi ketuk pintunya, si fulan ada, mengatakan, Buya lagi tidak ada orang, hanya saya sendiri. Saya keluar. Saya tidak tersinggung, saya bangga. Ini perempuan hebat.
Nggak usah bilang sok bener nih perempuan saya datang kamu nggak dihormati. Nggak ngerti, saya ngerti bahasanya kalau saya masuk rumah terjadi khalwah berduaan dengan perempuan itu. Kalau dia ahli iman, dia bakal ngerti. Kalau ada tamu Anda tadi, kalau Anda tolak karena Anda sendirian di rumah dan dia tidak marah, maka itu benar. Kalau dia marah, hati-hati, itu iblis. Dia kalau mengatakan sok bener nih saya ziarah kok tidak dihormati, nggak ngerti hadis Nabi. Dia adalah orang yang melintir hadis Nabi. Maka ketahuilah, laki-laki soleh yang punya ilmu, di saat mau bertamu kepada seorang perempuan ada hajat, dan di rumah perempuan itu tidak ada yang lainnya, lalu ditolak, dia akan bangga. Subhanallah. Ini adalah wanita yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda tidak usah ragu. Tapi alasan Anda tidak benar kalau alasannya masih sekolah. Bukan alasan, biarpun Anda tidak sekolah, tetap tidak boleh. Alasannya kan masih sekolah, pengen fokus. Biarpun Anda sudah tidak fokus sekolah, Anda nganggur di rumah, tetap jangan dong. Khalwah adalah haram, harga mutlak itu tidak bisa ditawar. Nah, khalwah, berduaan. Ustaz dengan muridnya, macam-macam gayanya. Lihat, ada gaya-gaya sampai Rasulullah itu mengantisipasi apa? Jangankan kalau ziarah. Tidak boleh berduaan, biarpun itu untuk ngajar Al-Quran. Bukan untuk ziarah ya. Bukan untuk kunjung. Ngajar Al-Quran berduaan hukumnya haram. Yang ketiga adalah setan. Mau masuk neraka bersama dengan setan. Ini pendidikan kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah Anda tidak usah khawatir. Kalau seandainya di depan kami ada laki-laki dan perempuan, kalau suruh milih ada dua wanita, cantik-cantik, pinter-pinter nih. Coba, Auzi sama Azan. Jujur, ada perempuan dua. Anda punya anak laki-laki semuanya, atau Auzi yang masih belum menikah. Anda punya anak laki-laki. Ini ada dua wanita, pinter-pinter. Ganteng apa? Cantik-cantik semuanya. Nah ini mau dijodohkan dengan Anda. Masih. Cuman bedanya, yang satu dengan yang kedua sama-sama pintar, sama-sama ini. Yang satu itu, yang pertama itu, kalau ada tamu perempuan, laki-laki datang, wah, masya Allah, nyombol, ini menghormati ini. Coba, yang satu lagi setelah ada tamu laki-laki, astagfirullahaladzim, dia sembunyi. Tidak keluar, mau keluar pun bingung, malu. Ayo, pilih mana, jujur. Ya yang malu Bu ya. Yang kedua Bu ya. Yang kedua ya. Pengen mana tuh Mas Azan? Yang mana? Yang kedua. Yang kedua Bu. Itulah cobalah. Ini pengakuan laki-laki wahai adik-adik putri kami. Anda tidak usah khawatir dengan Anda menyembunyikan diri itu. Tidak, itu bukan merendahkan Anda, justru memuliakan Anda. Jadi Anda benar punya prinsip yang bertanya tadi, Anda benar. Tapi alasannya bukan karena Anda pengen fokus belajar, bukan. Karena itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang menjadikan Anda cantik, Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu ya. Kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 7. Dan mungkin kebersamaan kita harus berakhir ya Kang Azan ya. Sebelum kita tutup acara ini, kita bertutup dengan doa dulu Bu ya. Semoga acara ini adalah menambah barakah dan menambah wawasan dan keilmuan bagi kita dan sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana akrimna. Amin. أكرم باتباع حبيبك سيدنا محمد أكرمنا باتباع سنة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا أكرمنا باجتناب البدعة والمعصية والضلالة اللهم ya Rabbana ya Allah jauhkan ya Allah mudahkan kami untuk mengikuti sunnah kasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami orang yang senantiasa membuat sesuatu yang baik yang akan diikuti orang lain dalam kebaikan. Dan jauhkan kami dari kebatilan dan kemungkaran ya Allah. Ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, putra-putri kami, adik-adik kami yang tahun lalu mengikuti Valentine Day ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Dan jauhkan pada tahun ini dari kegiatan-kegiatan yang busuk ini ya Allah. Ya Allah, dan gantikan kerinduan mereka kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kepada semua yang dimuliakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ada di antara saudara kami ya Allah, di tahun yang lalu atau di saat-saat ini begitu benci dengan perayaan Maulid Nabi Allah. Ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, berikan pemahaman bahwa perayaan Maulid Nabi adalah untuk mendekatkan kepada kekasih Nabi Muhammad, untuk mengenal kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, sehingga lidah mereka tidak lagi mencaci maki ya Allah, lidah mereka tidak lagi mengolok-olok orang yang merayakan Maulid Nabi. Dan ada ya Allah di antara kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi dengan cara yang tidak benar, dengan mengadakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, oleh yang kau haramkan ya Allah, seperti ya Allah membuka aurat ya Allah, seperti yang lainnya ya Allah. Maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran sehingga mereka akan kembali merayakan Maulid Nabi dengan cara yang Engkau ridhoi ya Allah.
Engkau muliakan ya Allah. Ya Allah, jagalah hati kami, jagalah iman kami ya Allah, jagalah hati kami dan iman kami ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah kemuliaan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang memuliakan, orang-orang yang kau muliakan, orang-orang yang mencintaimu dan kau cintai ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami dan nyawa anak-anak kami, nyawa orang tua kami, nyawa guru-guru kami, nyawa murid-murid kami semua, cabutlah nyawa mereka dan nyawa kami semua dalam keadaan kami iman kepadamu, dalam keadaan kami rindu kepada kemuliaan, dalam keadaan kau ridho pada kami, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat, terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung dengan kami, dan bagi yang belum terbacakan SMS-nya kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu kami. Saya Ozi dan Ozan akan undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.